Kesulitan itulah yang sedang kita alami, bahwa hidup kita sangat terbatas. Ya, sudah terbatas 70-an tahun, kalaupun kuat 80-an, ekstranya juga ada sekian tahun. Belum jika kita mengalami sakit penyakit yang kemudian memperpendek vital force kita, daya hidup kita, yang kemudian akan semakin lebih pendek lagi. Nah, pertanyaan yang kedua, apakah maksudnya ajarlah kami menghitung hari-hari kami? Dan hari ini kita akan coba mempelajari ajarlah kami menghitung hari-hari kami yang terdapat di dalam pasal 90. Baik, mari kita lihat pasal 90. Pasal 90 ini terdiri dari 17 ayat ya. Diawali dengan ayat 1 disebutkan doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Ayat-ayat selanjutnya akan menunjukkan tentang perbedaan yang sangat mencolok. Allah pencipta dan kita adalah ciptaannya. Dan semakin lebih di-zoom atau semakin dielaborasi lagi tentang keberadaan manusia dibandingkan dengan pencipta, maka Allah pencipta itu tidak terbatas. Kita ini sangat terbatas. Allah itu adalah Allah yang abadi, kita ini fana, ya. Dan ketika semakin fokus kepada manusia, maka disebutkan mulai dari ayat 3 sampai selanjutnya ada hal yang dilakukan oleh Tuhan terhadap kita manusia. Engkau mengembalikan manusia kepada debu. Ayat 5, engkau menghanyutkan manusia. Dan kemudian disebutkan mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh, di waktu pagi berkembang, bertumbuh, di petang hari dia kemudian lisut dan layu. Kemudian menampilkan, jadi ditampilkan sosok Allah yang maha kuasa, Allah pencipta, Allah yang mengatur, Allah yang menentukan. Kemudian beralih dimulai dari ayat 7 menyebutkan bahwa Allah itu berkuasa dalam menghakimi. Jadi di ayat 7 disebutkan kami habis lenyap karena murkamu. Secara alami kita hanya memiliki usia atau durasi waktu yang pendek. Tetapi jika Allah kemudian akan menghakimi kita, wow, semakin pendek dan semakin singkat hidup kita. Ya. Dan kemudian di ayat-ayat selanjutnya menyebutkan bahwa segala hari kami berlalu oleh gemasmu, oleh murkamu, oleh marah-marahmu. Dan kemudian ayat 10 cukup fenomenal. Saya pikir kita sudah sering menghafal, bahkan cukup populer saat mana ada kedukaan, bahwa hidup kita 70 tahun, jika kuat 80, tetapi dia katakan berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Sekali lagi, siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut pada gemasmu? Dengan merespon akan posisi atau kondisi atau predikat identitas Allah, maka ayat 12, mulai dari ayat 12 sampai ayat 17, ini adalah merupakan respon kita, ya. Dia katakan ajarilah, karena itu saya boleh sebutkan, boleh saya tambahkan, karena itu ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, Bapak Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan,
saya melihat bahwa ada 3 pertanyaan penting di dalam pelajaran hari Senin ini yang akan boleh menolong kita untuk memahami keseluruhan daripada pelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita diminta untuk coba tengok dan membaca Mazmur pasal 90, kemudian 102 ayat 12, 103 ayat 14 sampai 16 untuk boleh menemukan kira-kira kesulitan apakah yang dialami oleh manusia. Apakah kesulitan manusia? Kemudian yang kedua, saya tambahkan, walaupun itu tidak ada di dalam teks kita, apakah maksudnya ajarlah kami menghitung hari-hari kami? Kemudian yang terakhir, pertanyaan itu muncul di bagian bawah dari pertanyaan kita, ya, pelajaran kita, tidak peduli seberapa cepat, singkat hidup kita berlalu. Janji apakah yang kita miliki di dalam Yesus? Harapan apakah yang akan kita miliki tanpa Dia? Baik, mari kita coba lihat satu persatu. Ya, kesulitan apakah yang dialami oleh manusia? Jika kembali kepada teks yang tadi saya sudah singgung sedikit, disebutkan bahwa engkau menghanyutkan manusia seperti mimpi, rumput yang bertumbuh di pagi hari berkembang bertumbuh, di petang hari lisut dan layu. Kata lain, itu hanyalah sesaat. Ya, kalau hidup kita misalnya mimpi itu tidak semalam penuh kita bermimpi, hanya sesaat aja. Tiba-tiba indah itu, tiba-tiba kemudian muncul sesuatu adegan yang menakutkan, ngeri, kita terjaga, kita terbangun. Singkat, ya. Dan rumput yang bertumbuh, memang saya belum pernah lihat rumput yang bertumbuh yang kemudian pagi hari dia mulai berkembang dan kemudian petang hari lisut layu. Belum ada, maksudnya keseluruhan daripada tumbuhan rumput ini. Tetapi kalau bunga, kita tahu dengan bunga pukul 9, ya. Pukul 9. Jadi tepat pas jam pukul 9, bunga ini akan mekar. Tapi ini mekar bukan berkembang bertumbuh. Dia mekar. Namun ketika petang hari sudah tidak ada lagi panas matahari, dia kemudian akan menutup kembali. Oke, durasi-durasi ini, mimpi dan juga perkembangan daripada perilaku daripada tumbuhan menunjukkan betapa singkatnya kita manusia. Dan ketika disampaikan di ayat 10 bahwa umur kita, hidup kita, masa hidup kita hanya 70 tahun, dan kalaupun kuat itu 80, namun di usia 80 tahun itu kebanggaan adalah kesukaran dan penderitaan. Saya bisa melihat Om Pendeta Rantung, ya, Pendeta Rantung senior dan juga Mem, ya, masih bisa berkontribusi dalam pelayanan. Kami turut bangga, senang, ya. Tetapi di usia-usia seperti ini rata-rata sudah mengalami kesukaran dan penderitaan. Walaupun ada survei dari National Geographic, ya, baik itu ditemukan sekelompok umat yang ada di California yang mayoritasnya adalah beragama gereja Masih Advent hari ke-7. Umur 100 tahun, 100 belasan, masih energi untuk melakukan aktivitas. Ya, luar biasa mengisi bensin, ya, di pom bensin karena melakukannya sendiri, ya, dan juga mengemudi, luar biasa saudara, ya. Dan tapi itulah bagaimana, walaupun mungkin ada yang lanjut usia, kita tetap meyakini bahwa umur manusia itu sudah sangat-sangat singkat jika dibandingkan dengan Adam dan Hawa. 10 generasi pertama
range-nya itu adalah 900-an hidup di dunia. 100 tahun, 100-an tahun. Dan jika hari ini tinggal 70, syukur-syukur ada 90, 100. Kata lain, didiskon 10%. Ya, dari 900-an menjadi 90-an. Wah, itu sebuah tragedi. Bayangkan hari ini jika kita umur 70 tahun diberi kesempatan dan kemudian terjadi kortingan atau diskon lagi dan tinggal 10%, misalkan kemudian hanya ditentukan hanya 7 tahun saja. Saudara, apa ini bukan tragedi? Saya baru bertumbuh dan kemudian anak saya paling bungsu 7 tahun, kelas 1, ya. Bayangkan hanya seusia segitu kemudian lenyap. Betapa singkatnya manusia. Dan ya, kemudian anak saya paling di dalam komentar 7 tahun buku pelajaran sekolah sahabat kita menyebutkan keberadaan manusia yang jatuh di dalam dosa hanyalah seperti uap dalam terang kekekalan. Allah yang abadi, Allah yang kekal di zaman kekekalan itu hanya uap dan kemudian singkat. Mungkin uap ini kettle yang sementara masak, kemudian ada asap yang mengepul, atau mungkin melihat, tapi jangan lihat-lihat saudara ya, orang yang merokok ya, kemudian ada kepulan asap, tiba-tiba hilang, ya hanya seperti itulah. 1000 tahun di hadapan Tuhan adalah seperti sesuatu giliran jaga di waktu malam. Saya nggak tahu saudara-saudara yang berada di Amerika masih ronda malam, jaga malam atau tidak. Saya pernah, ya tapi sekarang makin canggih dan bukan canggih ya, lebih dipermudah. Kalaupun memang nggak bisa untuk jaga malam, ya nggak apa-apa, di rumah saja, silakan tidur. Tetapi nanti ada yang ganti jaga malam. Dan kita dibebani sekian rupiah untuk menggantikan peran kita. Ada orang lain yang menggantikan. Jadi dikalkulasi untuk 1 tahun seperti itu. Jaga malam itu cuma hanya sebentar saja. Saya pernah jaga malam waktu di Klaten, waktu pelayanan pertama di Jawa Tengah ya. Wah, diminta untuk jaga malam. Wah, saudara, saya orang Jawa bilang nggak bisa melean. Jadi cepat sekali untuk langsung tertidur. Dan saya pernah juga jaga malam di Surabaya karena rumah kami di kampung walaupun di dalam kota, dan kemudian jaga malam. Saudara, ada sesuatu yang harus dibuat killing time selain untuk keliling ronda. Itu saudara hanya kurang lebih kalau misalnya mulai jam 10 ya atau jam 11. Bahkan secara efektif itu mulai berjaga-jaga adalah jam 12. Dan jam 12 ke jam 4 itu hanya bisa ya berlangsung 3-4 jam saja. Singkat dibandingkan dengan waktu ilahi, masa hidup manusia berlalu begitu saja. Yang terkuat di antara manusia dianalogikan dengan yang terlemah di antara tumbuhan. Luar biasa. Jadi bayangkan kita manusia yang super pun disebutkan oleh Alkitab bahwa kita seperti rumput. Ya, seperti rumput. Baik, mari kita lihat. Jadi kesulitan itulah yang sedang kita alami, bahwa hidup kita sangat terbatas. Ya, sudah terbatas 70-an tahun, kalaupun kuat 80-an, ekstranya juga ada sekian tahun. Belum jika kita mengalami sakit penyakit yang kemudian memperpendek vital force kita, daya hidup kita, yang kemudian akan semakin lebih pendek lagi. Nah, pertanyaan yang kedua,
Apakah maksudnya ajarlah kami menghitung hari-hari kami? Jadi, setelah dari ayat 1 menunjukkan siapa Allah, ayat 2 sampai ayat 10 menunjukkan tentang apa yang dilakukan Allah terhadap alam ciptaan ini, ayat 12 pemazmur khususnya ini adalah doa daripada Musa, ya. Dia kemudian katakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dengan menyadari bahwa usia kita pendek, masa hidup kita singkat, maka ada sesuatu hal yang perlu untuk kita respon, kita tindaki. Dan berdasarkan ayat 12 ini, maka dimulai dengan ajarlah kami menghitung. Supaya apa? Beroleh hati yang bijaksana. Pelajaran sekolah sahabat kita di pekan ini sedang berbicara mengenai kebijaksanaan untuk hidup benar. Nah, jika kita menyadari bahwa hidup kita ini singkat, begitu pendek, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi masa hidup yang pendek itu? Kita perlu hikmat, kita perlu bijaksana. Dan hal-hal apa yang harus kita lakukan? Pelajaran sekolah sahabat kita memberi komentar. Namun hidup yang singkat itu pun dipenuhi dengan kerja keras dan kesedihan. Kasihan ya. Bahkan yang saya sebutkan tadi, sudah pendek, sakit-sakit lagi. Wah, susah-susah lagi. Kalau sudah disingkat kemudian dipermudah, kemudian dinikmati, wah enjoy banget walaupun mungkin hanya tinggal sedikit. Tetapi saudara, luar biasa. Hidup yang singkat itu pun dipenuhi dengan kerja keras dan kesedihan. Bahkan orang-orang sekuler yang tidak percaya kepada Tuhan meratapi singkatnya hidup, terutama berbeda dengan keabadian yang ada di luar sana, dan mereka tahu akan terus berlanjut tanpa mereka. Jadi, ketika kita menyadari akan hal ini, maka ini yang harus menjadi sikap kita. Kalimat berikutnya, paragraf berikutnya menyebutkan bahwa Mazmur 90 menempatkan kesulitan manusia dalam konteks kepedulian Allah terhadap manusia sebagai pencipta mereka. Tuhan telah menjadi tempat perteduhan umatnya sepanjang generasi dari turun-temurun, ya, dicatat di dalam ayat 1 dan ayat 2. Dan kata Ibrani yang muncul di sana adalah kata maon, tempat perteduhan, menggambarkan Tuhan sebagai naungan atau tempat perlindungan umatnya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pasal ini ditulis oleh Musa. Namun kemudian bisa saja ini diulang-ulangi dan Mazmur ini terus digunakan dan kemudian itu ditulis kembali dan berada di dalam kitab Mazmur. Jika kita mengkaji pengalaman daripada Musa, wow, saudara akan coba baca buku Bilangan, saudara coba baca buku Keluaran. Jika dia sebutkan, Tuhan engkaulah tempat perteduhan kami, turun-temurun. Saya tahun ini 2024, gampang sekali saya menghitung masa pelayanan saya. Karena saya mulai melayani dari tahun 2000. Jika dari tahun 2000 sekarang 2024,
maka berarti saya sudah masuk di sudah 24 tahun melayani dan kemudian masuk di tahun ke-25. Saya yakin apa yang saya alami sama persis dengan Om Pendeta Rantum senior, ya. Kami semua pendeta-pendeta, apalagi pendeta senior. Coba mau ditanya, kira-kira selama masa hidup atau selama pelayanan, sudah berapa kali pindah rumah? Saudara, ini bukan paling stres. Terkadang itu jadi stres sendiri, tapi itu juga jadi sukacita sendiri, ya. Pindah-pindah rumah. Capek, saudara. Tapi itulah panggilan untuk melayani, ya kan? Panggilan untuk melayani. Nah, orang Israel juga mengalami hal yang sama. Dari satu tempat yang lain, saat mana tiang awan itu bergerak, maka mereka mau tidak mau, tidak boleh nolak. Semua harus bongkar tenda dan siap untuk packing dan siap untuk mengikuti kemana arah tiang awan itu berjalan. Wah, jika saudara baca buku Keluaran dan buku Bilangan, kita akan dapati bahwa beberapa kali mereka pindah-pindah tempat. Jika dalam perjalanan mereka ada 40 hari, 40 tahun. Saudara bisa bayangkan berapa kali mereka pindah, ya, dan itu tidak nyaman. Dengan menyadari pindah-pindah tempat ini, akhirnya Musa menyebutkan bahwa Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami. Tempat perteduhan itu dalam terjemahan yang lain bisa menyebutkan Tuhan adalah tempat istirahat kami, dwelling place, refuge. Kemudian ada juga rest, ya. Jadi dia ada tempat perlindungan, tempat perteduhan, tempat tinggal, tempat istirahat. Nah, Bapak Ibu Saudara, jika kita menghadapi akan kesulitan-kesulitan ini, maka kita diajak untuk harus kembali dan mengingat kepada Allah. Ya, menempatkan kesulitan manusia dalam konteks kepedulian Allah sebagai pencipta terhadap kita manusia. Jadi kesulitan apapun itu, walaupun sudah di courting masa hidup, tetaplah menjadikan Allah itu sebagai tempat perteduhan, tempat naungan, tempat istirahat bagi umat Tuhan. Tuhan menahan murkanya yang benar, memperluas kasih karunia-Nya. Sehingga di pasal ayat 11 menyebutkan, siapakah yang mengenal kekuatan murkamu? Ini menyiratkan bahwa tidak seorang pun pernah mengalami dampak dari murka Allah yang penuh terhadap dosa. Sehingga ada harapan bagi orang yang mau bertobat dan mendapatkan hikmat untuk hidup benar. Saudara, ada beberapa hal, ya. Secara nature kita hidup sudah sangat singkat. Kemudian yang kedua, kita hidup di lingkungan yang berdosa. Dengan singkatnya ini bukan tidak menutup kemungkinan, sudah pasti ada penderitaan, kesusahan, sakit, ya, kerja keras dan yang lainnya, dan kita tidak ada pilihan. Kita harus fight dengan kehidupan kita yang singkat ini, ya. Dan pertanyaannya adalah bagaimana kita harus mengisi dalam masa waktu yang singkat itu. Jadi ada pertanyaan berikutnya yang akan menjadi jawaban kita di pertanyaan yang ketiga.
Tetapi mari kita lihat lebih dahulu bagaimana maksud daripada ajarkan kami untuk menghitung hari-hari kami, yang kemudian akan memberikan hikmat kepada kita. Jadi kita memerlukan hikmat di saat mana kita, hikmat kebijaksanaan di dalam kita menjalani kehidupan kita yang singkat, penuh dengan penderitaan, pergumulan oleh karena dosa, maka kita perlu untuk memiliki hikmat. Dan di dalam pelajaran sekolah sahabat kita paling tidak ada 4 hal yang disinggung sehubungan dengan kebijaksanaan. Kebijaksanaan dalam Alkitab tidak hanya menggambarkan kecerdasan intelektual saja, tetapi itu adalah bentuk penghormatan kepada Tuhan yang sudah dibahas pada hari kemarin, di mana Tuhan menyampaikan titah-titahnya, peraturannya, janji-janjinya. Orang yang berhikmat, orang yang bijaksana akan mengikuti akan petunjuk-petunjuk itu. Sehingga perjalanannya itu akan aman, terpelihara. Dan sikap menurut ini adalah merupakan sebuah, tidak hanya menggambarkan kecerdasan seseorang. Saudara, sekarang lagi sudah mau lewat sebetulnya tren dengan pemilihan, ya kan? Pemilihan 01, 02, 03. Saya mendapati bahwa mengarah kepada 02 yang secara hari kemarin itu berada di 50-an% ya. Ada ulasan dari politisi dalam negeri bahwa disebutkan seperti ini, bahwa 01, 03 tidak tahu jalan masuk dan tidak tahu jalan keluar. Nah, ini menarik. Saya mau cari tahu itu apa. Ternyata saudara, 02 sudah tahu itu dan kemudian telah mempersiapkan cukup jauh, cukup panjang, ya. Walaupun berkali-kali dikalahkan di tahun-tahun pemilihan sebelumnya, tetapi ini semakin kuat. Saya tidak mengomentari untuk itu dan saya tidak sebutkan satu nama tertentu untuk paslon, tetapi saudara, ini terkait dengan penghormatan kepada Tuhan. Artinya, ketika kita menempatkan diri kita kepada apa yang Tuhan inginkan, yang Tuhan perintahkan, dengan sendirinya kehidupan kita ini berada di track yang benar. Itu tidak hanya menunjukkan kecerdasan intelektual kita, tetapi juga sedang memberi penghormatan kepada Allah. Wah, saya suka dengan kalimat ini. Kemudian yang kedua, hikmat atau kebijaksanaan yang kita butuhkan adalah untuk mengetahui bagaimana menghitung hari-hari kita. Menghitung hari-hari kita itu berarti hari-hari kita terbatas dan kita tahu bahwa hari-hari itu terbatas. Sama seperti dengan permainan sepak bola. Ya. Ketika melihat pertandingan tinggal 20 menit dan posisi sedang tertinggal, misalkan 2-1, 2-0, ya, maka apa yang harus dilakukan? Itulah yang disebut dengan kebijaksanaan, bahwa waktu ini terbatas. Apa yang harus kita lakukan? Pelatih akan mengadakan pergantian dan memasukkan orang-orang khusus, pemain khusus yang bisa membuat perbedaan. Dan akhirnya terjadi comeback, namanya comeback. Dari 2-1 menjadi 3-2. Wow, saudara bisa melihat bagaimana strategi yang dipasang oleh pelatih untuk mengaturnya. Demikian juga kehidupan kita. Berarti kita diminta untuk boleh mengatur sedemikian rupa. Saya nak sebut strategi perlu juga, tetapi strategi kita tetap harus dipadukan dengan apa yang menjadi strategi Tuhan dalam hidup kita. Kata lain, kita harus berpandangan dengan apa yang Tuhan berikan. Kemudian yang ketiga, hidup bijak.
berarti hidup dengan kesadaran akan kefanaan hidup yang mengarah pada iman dan ketaatan. Menyadari bahwa kita ini terbatas, menyadari kita ini tidak bisa buat apa-apa. Nah, ada yang bisa kita atur membuat kita punya durasi hidup ini akan bertambah 1, 2, 3 tahun ke depan. Ketika Yesus katakan bahwa dengan kekhawatiran apakah akan menambah sehasta saja dalam jalan hidup kita. Tidak bisa. Justru akan mengurangi masa itu dengan kita stres, kita khawatir, ya, khawatir. Jadi yang bijaksana ini akan menyadari. Banyak orang, oke, saya kembali kepada pemilihan di Indonesia ya. Katanya untuk partai-partai, bukan partai, paslon yang kalah, mereka tidak menyadari akan puling-puling yang tidak mau menggunakan teknologi yang mutakhir untuk bisa langsung evaluasi yang bisa. Nah, jadi ini satu kesadaran akan kefanaan hidup yang mau menuntun kita untuk boleh beriman kepada Tuhan dan selalu taat, patuh, setia kepada Tuhan. Kemudian berikutnya hikmat ini diperoleh hanya melalui pertobatan dan pemberian Allah berupa pengampunan, kemurahan, dan belas kasihan. Jika kita baca di ayat-ayat sebelumnya yang tadi saya tampilkan bahwa berkali-kali muncul di sana tentang geramnya Tuhan, ganasnya Tuhan, kemudian apalagi itu menunjukkan tentang penghakiman Allah, menyiratkan di sana bahwa kita ini memang benar pendek usia kita oleh karena dosa. Jadi di dalam mengisi akan kehidupan kita, maka kita harus berbesar hati untuk boleh mengoreksi diri kita. Bisa saja ada kesalahan-kesalahan, tentunya kita semua berdosa, ya, dan kemudian memohon pengampunan. Karena hanya dengan ini kita akan switch atau fit dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bayangkan saudara, sudah pendek kita masih hidup dalam cara hidup kita berdosa, kita nggak mau untuk bertobat, ya, mengakui, dan kemudian kita mau mengharapkan hidup kita ini baik-baik saja. Kira-kira itu bisa terjadi? Tidak, saudara. Inilah artinya daripada hikmat menghitung hari-hari kami. Kemudian pertanyaan yang terakhir, tidak peduli seberapa cepat hidup kita berlalu, janji apakah yang kita miliki di dalam Yesus? Harapan apakah yang akan kita miliki tanpa Dia? Lantas, seperti apa kita merespon? Baik, disebutkan di dalam ayat 5, ayat 6, ayat 10, saya sudah ulangi ini ya, bahwa hidup kita ini sangat-sangat singkat. Tetapi, ada harapan. Saking singkatnya, anak-anak terkadang masih bayi, ya, sudah menutup usia. Mati. Ya, kalau sudah mati apalagi, ya kan? Namun ada pepatah bijaksana di hari-hari, di malam-malam penghiburan, dikatakan bahwa nilai seseorang itu tidak ditentukan dari masa atau panjang dari hidupnya. Tetapi nilai seseorang itu ditentukan atas kualitas hidup yang ditunjukkan, dilihat, dirasakan oleh orang banyak semasa beliau almarhum, almarhumah hidup. Saya sependapat dengan kalimat ini, saudara ya. Kata lain, bukan masalah lamanya kita hidup, tetapi seberapa bijak kita
boleh mengisi kehidupan kita itu dengan baik. Dan harapan kita terletak di dalam mengisi masa yang singkat ini, terdapat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Dia katakan bahwa setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Allah dan kepada Yesus yang diberikan, anak tunggal yang diberikan, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kabar baik, dosa telah menggerogoti alam semesta, menggerogoti hidup kita. Kita berada di dalam penderitaan, kesusahan, tetapi di dalam Yesus, walaupun memang akan menuju kepada mati, namun kita akan memperoleh hidup yang kekal. Dalam peristiwa kebangkitan Lazarus di dalam Yohanes pasal 11 ayat 25, Yesus katakan, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percayaku," lagi-lagi, "ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Saudara, berarti kebijaksanaan untuk hidup benar adalah menempatkan keimanan kita pada Yesus Kristus. Walaupun singkat, jangan sampai kita lepas sedikit pun. Saudara, kita sudah dibaptiskan misalkan jadi anggota gereja 50 tahun. Kita telah menjadi, saya sekarang 47 ya, mau 48. Dan saya sudah jadi misalkan, jadi 30 tahunan. Tapi pas tahun 33, wow, saya murtad. Saya meninggalkan Tuhan. No hope. Tidak ada harapan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, di dalam pelajaran sekolah sahabat kita dikatakan, masalah mendasar kita bukan berasal dari fakta bahwa kita diciptakan sebagai manusia. Ya, Allah yang superpower, kita ini terbatas, bukan karena itu, tetapi dari dosa yang dari apa yang telah dilakukan dosa di dalam dunia ini. Efeknya yang menghancurkan terlihat di mana-mana dan di setiap kehidupan pribadi kita. Namun, terima kasih, puji syukur kepada Yesus, sebuah jalan yang telah dibuat bagi kita untuk keluar dari kesulitan kita. Benar, kita percaya Yesus hari ini bukan berarti karena ditentukan 70 tahun dan kemudian saya sudah terima Yesus, pasti umur saya 200 tahun. Ya. Ada tokoh vegetaris yang sejak kecil, namun kemudian dia bersaksi, "Saya kemarin mengalami stroke." Namun diakui bahwa bukan berarti tidak memberi jaminan ya. Vegetaris itu selalu memberi dampak maksimal. Saya harus mempromosikan ini. Tetapi ada hal-hal yang kita tidak bisa prediksi, membuat akhirnya kita juga jatuh sakit. Ya, bukan berarti juga vegetaris, makan makanan sehat, ditentukan 70 dan kemudian dia akan menjadi 200 tahun seperti yang saya sebutkan tadi. Tidak. Jadi memang ada jalan solusi, walaupun di sini saya bisa melihat bahwa memang solusi yang Tuhan tawarkan itu berbeda, namun kita tetap yakin bahwa kehidupan mungkin di dunia ini akan berakhir, namun Tuhan menyediakan hidup yang kekal. Baik, saya ingin memperlihatkan kepada kita bagian yang terakhir. Ada Allah pencipta dan kita adalah ciptaan. Allah berkuasa mengatur dan menentukan dari kalimat-kalimat yang saya bold dengan hitam. Dan kemudian Allah berkuasa menghakimi dan mengeksekusi dari warna merah. Ya. Namun, saudara,
ini yang perlu menjadi respon kita adalah kita memohon memperoleh hati yang bijaksana. Di dalam kita memperoleh hati yang bijaksana, di dalam teks kita disebutkan luar biasa. Maka meminta, ajarlah kami untuk boleh bijaksana, kemudian sayangilah kami, kenyangkanlah kami dengan kasih setia Tuhan, Hesed yang kita pelajari pekan lalu, kemudian buatlah kami bersukacita, biarlah kami melihat perbuatanmu, berilah kami akan kemurahan-Mu dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Walaupun singkat, pendek, tapi biarlah hidup benar itu boleh dipraktekkan dan dengan kebijaksanaan untuk hidup benar, saudara akan membuat hidup kita akan maksimal untuk kemuliaan hormat bagi Tuhan. Baik, hari Minggu kemarin terhubung kebijaksanaan dan perintah Tuhan, ya, hukum-hukumnya. Dan ya, Mazmur 119 itu berbicara tentang hukum. Dan salah satunya ayat 105, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Orang yang bijaksana akan mengikuti akan perintah Tuhan, menyimpan itu di dalam hatinya. Kata lain, akan menuruti dengan sepenuhnya. Dan itulah yang harus menjadi respon kita. Sedangkan untuk hari ini, kita harus mengerti bahwa kebijaksanaan itu terhubung dengan identitas Tuhan. Juga terhubung dengan siapa kita. Kita terbatas, Allah itu maha segalanya. Dan bagaimana respon kita? Tuhan mau agar kita boleh meminta dari Tuhan kebijaksanaan, mengajari kita cara-cara untuk mengisi akan hari-hari kehidupan benar dari kehidupan kita masing-masing. Mengajari kita untuk menghitung berarti ada sebuah evaluasi, ada perencanaan, ya, ada pertobatan, ya, ada penyerahan sepenuhnya, dan ada kesetiaan kepatuhan yang Terima kasih, kiranya ini boleh menolong kita untuk memahami konsep sehubungan dengan kebijaksanaan untuk hidup benar. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat bertemu kembali, selamat tahun baru bagi saudara dan saudari sekalian yang kembali pada saat ini di tahun 2024 kembali dapat bersama-sama ya di acara ibadah kita.